Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari Rohman dari program studi pendidikan agama Islam kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yaitu tentang karakter dan sikap peserta didik. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hadis Tarbawi 1 yang diampu oleh dosen Ibu Titin Yuniartin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang karakter dan sikap peserta didik. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama yaitu menjelaskan sikap duduk di majelis ilmu. Untuk yang kedua, kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari yaitu tentang adab menerima pelajaran. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tidak melalaikan pembelajaran atau pelajaran. Dan yang terakhir, kita akan memahami atau mempelajari tentang pemerhati ilmu. Nah, untuk materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu tentang adab atau sikap duduk. Nah, bisa kita lihat di slide ini, salah satu ciri seorang muslim adalah memiliki adab yang baik. Nah, termasuk juga adab saat berada di majelis ilmu. Nah, dengan menjaga adab di majelis ilmu, maka ilmu yang diterima akan lebih berkah dan bermanfaat. Jadi, manfaat adanya adab dalam duduk di majelis, nah ilmu yang diterima akan lebih bermanfaat dan lebih berkah. Ada beberapa adab yang perlu seorang muslim perhatikan saat berada di majelis ilmu. Nah, berikut adalah adab-adab. Untuk yang pertama, adab duduk di majelis ilmu ialah memberikan salam. Nah, memberikan salam kepada orang yang ada di majelis ilmu. Assalamualaikum. Nah, jadi ketika kita misalnya masuk kelas, itu kan juga majelis ilmu ya. Nah, kita diwajibkan untuk mengucapkan salam. Nah, dan untuk yang kedua, tidak berbisik-bisik yang menimbulkan prasangka orang lain di majelis ilmu tersebut. Nah, jadi ketika kita belajar ataupun ketika kita melihat suatu majelis ilmu, nah kita dilarang berbisik-bisik karena itu bukan adab dalam bermajelis. Jadi, untuk yang pertama tadi memberikan salam, yang kedua dilarang berbisik-bisik atau tidak berbisik-bisik. Nah, nanti akan menimbulkan prasangka buruk dari orang lain. Nah, untuk yang ketiga, kita diharuskan duduk di tempat yang tersisa dan berlapang di majelis ilmu. Jadi, kita ketika datang ke majelis ilmu, kita mencari tempat yang tersisa. Jangan sampai kita menempati tempat yang sudah ditempati oleh orang lain. Nah, untuk yang keempat, adab duduk di majelis ilmu yaitu tidak banyak tertawa saat berada di dalam majelis ilmu. Nah, jadi ketika kita berada di dalam majelis ilmu, jangan terlalu banyak tertawa. Tertawa boleh, tetapi jangan terlalu banyak sampai kita itu menjadi pusat perhatian orang lain. Nah, itu bukan adab duduk di majelis ilmu. Nah, untuk yang kelima, adab duduk di majelis ilmu yaitu tidak duduk di tengah lingkaran majelis ilmu atau di antara dua orang yang sedang duduk. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Nah, maksudnya jadi ketika majelis ilmunya itu melingkar ya, jadi tempatnya itu melingkar, nah orang-orangnya itu membuat lingkaran. Nah, kita jangan sampai duduk di tengah-tengah orang tersebut, di tengah-tengah orang yang sedang bermajelis. Nah, kita juga tidak boleh duduk di antara dua orang yang sedang ngobrol atau dua orang yang duduk bersampingan terus kita menyelinap duduk di antara mereka. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan adab
duduk di majelis ilmu. Nah, untuk yang keenam, itu tidak mengambil tempat orang lain yang pergi sebentar dari majelis. Maksudnya apa ya, Bu? Nah, di sini maksudnya tidak mengambil tempat orang lain itu, jadi ketika orang lain misalnya yang sudah punya tempatnya ya, tempatnya misalnya di sini. Nah, orang lain itu misalnya mau ke toilet atau mau membeli air, nah sebentar keluar. Nah, kita melihat tempat tersebut. Nah, jangan sampai kita menempati tempat tersebut karena tempat tersebut sudah ada yang menempati. Jadi kita harus pergi mencari tempat yang tersisa. Jangan sampai kita menempati tempat yang sudah ditempati oleh orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menutup majelis ilmu dengan doa penutup majelis. Ada yang tahu doanya? Oke, kita baca bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu di antara adab duduk di majelis ilmu. Ibu akan menjelaskan tentang menerima pelajaran. Bagaimana sih agar kita mudah menerima pelajaran? Nah, individu yang di antara individu yang dapat dengan mudah menerima pelajaran diantaranya yaitu individu yang berupa sehat, tidaknya jasmani. Jadi seseorang yang dapat menerima pelajaran itu sehat tidak jasmaninya. Nah, seseorang yang mudah menerima pelajaran itu harus sehat jasmaninya. Punya motivasi, punya minat belajar. Nah, juga sikapnya baik, konsentrasi dalam belajar, punya disiplin juga, dan keteraturan dalam belajar. Nah, faktor lain juga ada ya yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu sikap. Nah, sikap ini sikap yang paling menentukan bagaimana seorang individu atau seorang siswa itu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari individu atau siswa tersebut dalam kehidupan. Nah, memang sikap itu yang paling utama di dalam membentuk karakter, juga di sini juga merupakan penentu dalam pembelajaran agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Nah, berhasil tidaknya siswa di dalam belajar sangat ditentukan oleh faktor individu siswa itu sendiri dan faktor lingkungan. Jadi, kalau kita mau dengan mudah menerima pelajaran, kita sendiri ya. Jadi dari kita sendiri, kita harus mempunyai motivasi, harus punya minat belajar, harus semangat, sikap kita juga harus berubah jadi lebih baik. Nah, kita pasti akan mudah menerima pelajaran. Nah, untuk selanjutnya, sikap belajar siswa akan berwujud dalam bentuk perasaan senang dan tidak senang. Jadi, ada seorang siswa itu ada dua macam ya. Ada yang senang dan tidak senang. Nah, menurut hukum belajar yang dikemukakan oleh Thorndike, nah sesuatu yang menimbulkan rasa senang cenderung akan diulang. Nah, dalam sikap positif, maka kecenderungannya adalah menyenangi, menyetujui, mendekati, memperhatikan, dan mengharapkan sesuatu yang baik dari objek tersebut. Jadi, jika sikap kita itu positif ya, itu akan mudah menerima pelajaran, akan memperhatikan ketika guru sedang menerangkan. Nah, akan menyenangi pelajaran tersebut atau pembelajaran tersebut. Nah, jika sikap kita negatif, maka sebaliknya dari sikap yang positif. Untuk yang ketiga, ya anak-anak. Nah, di sini bukan menjelaskan tentang tidak melalaikan pelajaran. Seringkali kan ada ya dari kalian semua juga, nah yang selalu melalaikan misalnya tugas atau PR-nya. Gimana sih Bu biar nggak melalaikan pelajaran atau melalaikan tugas? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri
masyarakat, lingkungan, seperti alam, sosial, dan budaya, juga negara dan Tuhannya yang Maha Esa, maka cara yang dilakukan agar peserta didik tidak lalai, apa coba? Nah, di sini yaitu strategi penerapan atau penanaman karakter. Nah, jadi misalnya kita sebagai orang tua, kita juga harus punya strategi bagaimana agar membentuk karakter anak itu menjadi karakter yang lebih baik. Sebagai guru juga, dalam pembelajaran kita harus mempunyai strategi yang bisa diterapkan untuk membentuk atau menanam karakter yang baik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, strategi yang dapat dilakukan oleh guru ya. Yang pertama, pengintegrasian nilai-nilai dengan kegiatan sehari-hari. Itu juga bisa dilakukan oleh orang tua ya. Contohnya seperti keteladanan, kegiatan spontan, teguran, pengkondisian lingkungan, kegiatan rutin. Nah, itu merupakan strategi yang pertama ya. Bisa dibiasakan kegiatan sehari-hari, kegiatan rutin yang baik. Nah, untuk yang kedua, pengintegrasian dalam kegiatan yang diprogramkan. Misalnya, pramuka atau paskibra, itu kan yang diprogramkan. Jadi, guru membuat perencanaan atas nilai-nilai yang akan diberikan dan diintegrasikan dalam kegiatan tertentu. Jadi, itu bisa membuat kita sebagai siswa itu tidak lalai dalam pelajaran karena sudah dibiasakan seperti itu, dibiasakan menjadi baik. Nah, untuk di sini yaitu pemerhati ilmu. Nah, dalam pendidikan untuk membentuk kepribadian yang sangat perhatian terhadap ilmu, maka diperlukan beberapa langkah. Di antaranya apa? Nah, di sini yang pertama yaitu peran keluarga. Jadi, keluarga merupakan peran paling utama, peran paling penting dalam membentuk kepribadian seseorang atau membentuk kepribadian anak agar si anak tersebut perhatian terhadap ilmu, sangat senang dengan ilmu, mencintai ilmu. Nah, jadi peran utama itu yaitu keluarga. Nah, untuk peran yang kedua yaitu peran sekolah. Nah, di sini sekolah juga mempunyai peran penting untuk membentuk kepribadian atau karakter anak. Nah, untuk yang ketiga yaitu peran masyarakat. Nah, masyarakat juga merupakan peran yang terkait dengan peran keluarga, juga peran sekolah. Di sini masyarakat juga ikut andil dalam membentuk kepribadian atau karakter anak agar perhatian terhadap ilmu, agar juga cinta kepada ilmu. Nah, jadi agar kita menjadi pemerhati atau memperhatikan ilmu, kita itu harus membentuk dulu kepribadian kita. Nah, didorong oleh tadi peran keluarga, oleh peran sekolah, peran masyarakat juga. Nah, jika keluarganya baik, peran sekolahnya juga baik, masyarakatnya juga baik, maka akan membentuk kepribadian yang baik. Nah, maka timbullah pemerhati ilmu. Kita akan perhatian terhadap ilmu. Nah, baik anak-anak, mungkin cukupkan sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk ibu, umumnya untuk kita semua. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video Inaya pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya untuk Inaya, umumnya untuk kita semua. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.